Kok kamu mau bendera sih? Loh, Cici nggak tahu besok hari apa? Besok hari Senin kan? Itu tanggal 17 Agustus, Ci, Oh kemerdekaan. iya, sampai lupa Buat Cici. Cici satu. Oke deh, adik-adik, ternyata besok tuh hari kemerdekaan kita ya. Sekarang kita nyanyiin yuk untuk memperingati hari kemerdekaan kita, 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Jadi, kita berdoa yuk sebelum kita memulai ibadah kita. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan untuk bangsa kami ini. Sudah 75 tahun Engkau memberikan kami kemerdekaan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau dapat memulihkan bangsa kami ini ya Tuhan di tengah-tengah pandemi yang tengah terjadi pada seluruh bangsa ya Tuhan. Biar pandemi ini cepat berlalu dan kami dapat berkumpul lagi di gereja-Mu ya Tuhan untuk bersama-sama sekolah minggu dengan teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya? Baik dong, Ci. Nah, sekarang kita mulai ibadah kita ya. Adik-adik, Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kita. Jadi, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan satu lagu, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Pakai gerakan ya. Oke, Ci. di dalamnya. Yesus
Allah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, kasih Tuhan Yesus itu tidak pernah beranjak dari hidup kita. Tuhan Yesus selalu ngasih kita. Yuk kita nyanyikan satu lagu lagi, biarpun gunung-gunung beranjak. Lebih semangat ya. Oke, Ci. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyikan satu lagu pujian dulu ya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yuk adik-adik kita berdoa dulu ya. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau sangat sayang kepada kami Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik semua, apa kabar? Adik-adik, di bulan Agustus ini bangsa kita mau merayakan apa ya? Ya betul, 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Yuk kita sama-sama mengatakan merdeka, kasih semangat buat bangsa kita. Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3, merdeka, merdeka, merdeka. Ya masih semangat ya adik-adik. Nah adik-adik, bangsa Indonesia merdeka 75 tahun yang lalu itu dari apa? Penjajahan dari bangsa lain. Ya adik-adik ya. Dijajah oleh bangsa lain, dia menjadi budak adik-adik. Selama berapa? 350 tahun. Lama sekali ya adik-adik. Tapi Tuhan baik adik-adik. Tuhan mendengar penderitaan bangsa Indonesia dan Tuhan membebaskan bangsa Indonesia. Tuhan memberikan kemerdekaan buat bangsa Indonesia. Adik-adik, Tuhan yang sama juga menolong bangsa Israel ketika mereka dijajah menjadi budak di Mesir. Selama berapa tahun adik-adik? 400 tahun. Wah lama juga ya adik-adik ya. Mereka dijajah selama 400 tahun. Mereka dijajah itu apa sih? Dijajah artinya dia tidak memiliki kuasa adik-adik ya. Dia tidak memiliki kuasa. Kalau disuruh harus bangun mendirikan jalanan, dia harus melakukannya adik-adik ya. Tidak bisa menolak. Nah, dia dijajah selama 400 tahun. Nah, itu sangat menderita adik-adik. Dan Tuhan juga mendengar penderitaan mereka. Sehingga Tuhan membebaskan mereka dan memerdekakan mereka, mengutus Musa menjadi pemimpinnya untuk keluar dari Mesir. Oke adik-adik, kita mau cerita. Tapi sebelum kita cerita, kakak mau tanya nih. Adik-adik pernah diajak mama, papa ke acara pernikahan? Ya adik-adik, di situ ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Mereka mengikat perjanjian, ya adik-adik ya. Mereka berjanji untuk setia ketika mereka susah, ketika mereka senang, ketika mereka sakit. Padahal mereka belum tahu loh hidup ke depannya seperti apa. Nah, kalau perjanjian bagi manusia adalah penting, bagaimana perjanjian dengan Tuhan? Nah, kita mau bercerita bagaimana Tuhan berjanji dengan bangsa Israel. Adik-adik, kita mau dengar ceritanya. Yuk. Oke adik-adik, hari ini cerita firman Tuhan tentang perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Nah adik-adik masih ingat kan cerita yang kemarin? Bangsa Israel mendapat kemerdekaan, kebebasan dari perbudakan oleh Tuhan. Dan bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka melewati Laut Tiberau ya adik-adik ya. Laut Merah yang terbelah dua. Ya adik-adik ya. Wah itu semua disertai Tuhan, itu semua pemberian Tuhan adik-adik. Selama 3 bulan mereka melewati padang gurun adik-adik. Ya, melewati padang gurun. Nah, melewati padang gurun. Nah, banyak sekali adik-adik pengalaman kesulitan yang mereka hadapi adik-adik. Misalkan ketika mereka kehausan. Ya di padang gurun itu nggak ada air adik-adik. Ya, mereka bersungut-sungut. Ya, tapi Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan mereka air yang pahit menjadi manis. Dan ketika mereka kelaparan, di padang gurun juga nggak ada yang jual makanan adik-adik. Ya, tapi Tuhan menolong mereka dengan memberikan roti mana, menurunkan roti mana dari langit. Ya. Mereka berjalan, ya dipimpin oleh tiang awan. Nah, siapa itu tiang awan? Tiang awan adalah Tuhan. Ya, ketika siang hari mereka dipimpin oleh tiang awan. Ketika malam hari mereka dipimpin oleh tiang api, ya, dituntun oleh tiang api sehingga bangsa Israel, ya, akhirnya sampailah mereka di kaki Gunung Sinai. Ya adik-adik, ini Gunung Sinai, ini kaki Gunung Sinai. Adik-adik masih ingat nggak ceritanya? Pertama kali Musa bertemu dengan Tuhan, Tuhan menampakkan diri dalam bentuk api di semak belukar yang tidak terbakar. Nah, Tuhan berjanji bahwa dia mau bangsa Israel datang beribadah kepadanya di Gunung Sinai ini. Adik-adik ingat nggak ceritanya? Waktu Musa lagi mengembalakan domba milik mertuanya. Nah, inilah pemimpinnya Musa, ya, pemimpin bangsa Israel yang membantu bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, tibalah mereka di kaki Gunung Sinai. Tiang awannya berhenti di situ, jadi mereka harus berhenti di situ adik-adik, ya. Nah, ketika situ ternyata
di situ mereka harus beristirahat dan membuka tenda. Nah, semua membangun tendanya ya, satu dengan yang lain dengan jarak ya. Nah, pada saat mereka mendirikan tenda, Musa datang ke gunung karena Musa mau bicara dengan Tuhan. Dia naik ke atas gunung. Nah, dia berbicara kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan datang dalam awan hitam. Ya, adik-adik ya, turun ke atas gunung. Tuhan bilang, Musa, selama perjalanan ya, Musa, banyak sekali yang sudah dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Mereka tahu bahwa banyak sekali yang sudah Tuhan tolong bagi bangsa Israel. Tuhan mau, bangsa Israel mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukan ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan. Lantas Musa turun, menyampaikan berita ini kepada bangsa Israel. Ditemuilah tua-tua bangsa Israel, para pemimpin bangsa Israel. Dan Musa menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Lantas bangsa Israel menjawab apa adik-adik? Dia menjawab, baik, kami akan melakukannya. Artinya bahwa bangsa Israel setuju. Dia mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan ketetapan-ketetapan yang Tuhan akan berikan. Nah, Musa datang lagi, naik lagi ke gunung dan menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, baiklah, dalam waktu 2 hari ini aku ingin bertemu dengan Israel, dengan bangsa Israel. Untuk itu mereka harus mengkuduskan diri, menyucikan dirinya ya, dengan mandi, pakaiannya, cuci-cuci semuanya sampai bersih. Ya adik-adik ya. Nah, Musa turun lagi menyampaikan berita ini kepada bangsa Israel. Wahai bangsa Israel, Tuhan akan bertemu dengan kalian. Untuk itu kalian harus membersihkan diri, mengkuduskan dirimu dan membersihkan pakaian-pakaian yang kotor. Ya, karena Tuhan itu kudus. Dan nanti kita harus bikin batas ya. Nah, pada saat itu yang ibu-ibu pada repot masak adik-adik ya. Cuci baju, masak, semua bersih-bersih ya. Tendanya dibersihin. Dan bapak-bapaknya membuat batas ya. Mereka bikin batas di mana mereka berdiri ya, tidak boleh melewati batas itu. Karena kalau melewati batas itu mereka akan mati. Siapapun, baik hewan piaraan, baik manusia, kalau melewati batas ya mereka akan mati. Ya, mereka mendirikan batas adik-adik sekitar sini. Nah. Tibalah hari yang ketiga. Setelah fajar menyingsing, tiba-tiba terdengar suara halilintar, suara guntur, ya, jeder, dan awan hitam datang, ya, menutupi gunung ini, ya, nah gunung ini. Nah, mereka ketakutan adik-adik. Kenapa? Karena suara gunturnya besar sekali. Oh, ternyata Tuhan itu dahsyat adik-adik. Nah, akhirnya Musa datang menemui Tuhan. Dia melewati batas, dia datang menemui Tuhan di atas gunung. Adik-adik, ketika dia melihat Musa bisa melewati batas kudus itu adik-adik, mereka terheran-heran. Kok Musa gak mati ya? Wah, selama ini ternyata kita suka bersungut-sungut. Ternyata Musa itu Tuhan pilih menjadi pemimpin kita. Ya, sehingga dia boleh melewati batas. Boleh diizinkan Tuhan untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus. Sementara kita tidak boleh. Ya, karena kita tidak kudus. Nah, selama ini kita sudah bersungut-sungut. Ya, ketika kita haus, tidak ada minum, kita marah-marah. Ketika kita lapar, nggak ada makanan, kita marah-marah juga. Ya, ketika kita dikasih makan, bosan sama makanannya, dikasih roti dari langit sama Tuhan, kita pengen yang lain, pengen burung. Tapi Tuhan masih kasih. Wah, mereka menyadari adik-adik ya, bangsa Israel menyadari bahwa mereka senantiasa bersungut-sungut. Ya. Ketika Musa sudah sampai di atas dan Tuhan berbicara kepada Musa, ya, suaranya begitu besar dengar oleh masyarakat, oleh orang-orang Israel ini, oleh bangsa-bangsa Israel. Tapi ketika di atas, Tuhan suruh Musa turun lagi. Musa, kamu turun dulu. Kenapa? Itu kamu kasih tahu kalau
batas itu tidak boleh dilewati. Itu batas kekudusan. Kenapa? Kalau dilewati nanti mati. Mereka sudah tahu kok Tuhan, kata Musa. Coba kamu turun lagi, cek lagi. Dia cek lagi. Nah, Musa dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan. Dia menyampaikan informasi ini kabar ini kepada bangsa Israel. Ya, bangsa Israel, dengar ya. Kalian tidak boleh melewati batas ini ya. Ya, karena apa? Kalau kalian melewati batas ini, kalian nanti mati. Siapapun, binatang piaraan pun akan mati, ya. Oke, terus Musa naik lagi ke atas gunung. Ya. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan memberikan ketetapan perintah, yaitu 10 perintah Tuhan. Ya, adik-adik ya. Oke. Nah, ini ketetapan yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Ya, 10 perintah Tuhan. Ya, 1. Ya, Tuhan bilang, ketika Tuhan bicara dalam bentuk geluduk, dalam bentuk halilintar, bangsa Israel mengerti loh adik-adik. Bangsa Israel mendengar dan mengerti yang Tuhan katakan. Ya, kakak baca ini ya. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Inilah ketetapan-ketetapan yang harus ditaati, harus dipegang teguh oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik, ya, tadi adik-adik sudah tahu kan kalau Tuhan ingin bangsa Israel itu mendengarkan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan buat ketetapan peraturan itu, ya, seperti nah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan ingin bangsa Israel hanya menyembah satu, yaitu Allah, ya. Tidak boleh yang lain, ya. Karena Tuhan nggak mau ada Allah lain, ya. Tuhan mau ini. Nah, Tuhan ingin bangsa Israel taat kepada aturan-aturan yang sudah Tuhan buat. Adik-adik, Tuhan sudah berbicara kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik tahu nggak? Bangsa Israel ketakutan adik-adik. Wah, dia bilang sama Musa, Musa sebaiknya Musa aja yang bicara kepada Tuhan. Jangan Tuhan bicara kepada kami. Karena kami takut, kami gentar adik-adik. Terus Musa bilang apa? Sebetulnya Tuhan ingin sekali bertemu dengan kalian. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kalian. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Dia ingin berbicara langsung kepada bangsa Israel. Makanya Tuhan mau kalian tuh sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi. Itu yang Tuhan mau. Nah, adik-adik, Tuhan yang sama ya, yang memimpin bangsa Israel, yang menuntun bangsa Israel, yang menolong bangsa Israel adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus juga mau sama kita adik-adik. Tuhan mau kepada kita apa yang Dia mau. Kita taat sama Tuhan. Ya, kita mau taat akan setiap firman Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan berjanji akan memberkati kehidupan kita sama seperti bangsa Israel. Oke adik-adik, nah yuk sekarang kita buka Alkitabnya. Yuk, ada di Keluaran 20 ayat 2 sampai dengan 3. Ya, yang sudah dapat, yuk kita baca sama ya. Keluaran 20 ayat 2 dan 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, ini ayat hafalannya ya adik-adik ya. Nah, adik-adik harus hafal ya. Oke, kita baca sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 2 dan 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke adik-adik, jadi pesan Tuhan apa? Kita harus menghormati Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan, dengar-dengar firman Tuhan. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan minggu ini. Oke, sampai ketemu lagi. Ya, sebelumnya kita berdoa ya. Oke.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Kami menghormati Engkau dan kami juga taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, ayo adik-adik, siapa yang udah hafal 10 perintah Tuhan? Masa sih, Ci? Iya dong, Ci. Nah, adik-adik jangan lupa hafalin ya 10 perintah Tuhannya. Nah, ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu lagi jam 9.15. Dadah, Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.